Baiklah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kaum memiliki hari raya masing-masing. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kisah para nabi dan rasul mengutip sebuah hadis dari Abdullah bin Amr. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, puasanya Nabi Nuh adalah 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika merujuk pada hadis di atas, maka umat Nabi Nuh alaihissalam pun memiliki hari raya. Sayangnya, kata Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah itu sanadnya dhaif atau kurang kuat. Rasulullah SAW membenarkan bahwa setiap kaum memiliki hari raya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, sahabat Abu Bakar pernah memarahi 2 wanita Ansor yang memukul rebana sambil bernyanyi. Ansor itu adalah sahabat yang menolong orang-orang Islam atau para sahabat yang hijrah ya. Jadi ada kaum muhajirin, ada kaum Ansor. Ini yang dimarahi sahabat Abu Bakar ini adalah wanita dari kaum Ansor ya. Sahabat Abu Bakar mengatakan, pantaskah ada seruling setan di rumah ya Rasulullah SAW? Terus Abu Bakar. Terus Nabi menjawab, biarkanlah mereka wahai Abu Bakar, karena tiap-tiap kamu mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Sabda Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis ini, jadi kita boleh ketika hari raya itu kita membaca qasidah sambil dipukul rebana itu ya. Hari Raya Idul Fitri untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam setelah selesai perang Badar, yaitu yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Jadi perang Badar itu terjadi ketika bulan Ramadan. Jadi umat Islam ketika itu masih dalam keadaan berpuasa ya. Dalam keadaan berpuasa sambil berperang. Betapa hebatnya mereka. Dalam pertempuran itu umat Islam meraih kemenangan. Umat Islam ketika itu berjumlah 319 yang harus berhadapan dengan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Kenapa umat Islam yang jumlahnya lebih sedikit kok menang ya, dibandingkan orang kafir yang 1.000? Itu karena berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya merayakan 2 kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan kaum kafir dalam perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa. Menurut sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menunaikan sholat Idul Fitri pertama kalinya dengan kondisi luka-luka yang masih belum pulih akibat perang Badar. Rasulullah SAW pun dalam sebuah riwayat disebutkan merayakan hari Idul Fitri pertama dalam kondisi letih, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersandar pada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan menyampaikan khutbahnya. Jadi ketika itu Nabi khutbah dalam keadaan bersandar pada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Menurut Imam Hafidh Ibnu Katsir, pada hari raya Idul Fitri yang pertama, Rasulullah SAW pergi meninggalkan masjid menuju suatu tanah lapang dan menunaikan salat Idul Fitri di atas tanah lapang itu. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW
dan para sahabatnya menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan terbuka. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh sholat Idul Fitri di masjid atau di musola. Jadi kita boleh-boleh saja melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid maupun musola maupun lapangan. Yang penting tempatnya suci dan di situ suasananya tenang, ya, tidak ada suara bising dan sebagainya yang mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi sudah selayaknya kita umat Islam tidak perlu memperdebatkan sholat Idul Fitri di masjid, di musola atau di lapangan. Jadi karena intinya itu adalah pelaksanaan sholat Idul Fitrinya itu sendiri, bukan tempatnya. Jadi tempatnya di lapangan, di masjid atau musola, yang penting hatinya khusyuk mengagungkan asma Allah, itu adalah utama daripada memperdebatkan tempat untuk sholat Idul Fitri. Akan kita lanjutkan pada session berikutnya.